Tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan memahami kesetiaan, kasih, dan keadilan Tuhan. Lalu kemudian, kesetiaan, kasih, keadilan Tuhan itulah yang kita terapkan. Itu menjadi dasar kita melakukan setia, melakukan kasih, melakukan adil. Jadi itulah dasarnya. Kalau dasarnya adalah orang tua kita bisa nggak setia, orang tua kita bisa nggak mengasihi, orang tua kita bisa nggak adil. Kalau kita ikuti, ya salah kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ini dasarnya adalah kesetiaan, kasih, keadilan Tuhanlah yang menggerakkan kita melakukan ketiga nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuannya ya, kalian memahami, lalu kemudian melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita. Oke, coba Anda lihat gambar ini. Gambar ini melambangkan ketiga nilai tadi. Kasih ya, setia. Ini kesetiaan ya, burung ini kesetiaan, kasih, dan juga keadilan. Oke, jadi kalau kita melihat gambar pertama ini, gambar merpati. Merpati selalu digambarkan dengan kesetiaan. Satu kali saya tinggal di Mes Sutra. Dulu tahun 2013 Bapak ke Bali, tinggal di Mes Sutra, punya gereja. Nah, sana kita punya, bukan saya sih, yang menjaga mes itu punya burung merpati. Sepasang sebenarnya. Tetapi salah satunya mati. Nah, nggak tahu kenapa mati pada saat itu. Terus yang satu ini murung, apa ya, diam begitu terus, diam terus. Yang satu ini, merpati yang satunya. Terus pemilik, bukan pemilik sih, penjaga mes itu beli lagi merpati. Tetap aja tidak mau bergaul, bersama dengan merpati satu ini, nggak mau nyatu gitu. Oh, berarti saya belajar, memang merpati ini kesetiaannya luar biasa. Pasangannya mati itu dia tidak akan mencari yang lain. Nggak seperti manusia, ya kan? Jadi Tuhan beritahu, Tuhan ciptakan merpati ini agar kita belajar dari merpati tentang kesetiaan. Begitu ya. Tuhan ciptakan merpati. Di kucing, demikian juga ini. Neraca keadilan. Oke, kita bahas tentang kesetiaan dulu ya. Ini sebuah video ya, on the spot ini. Tentang, saya lupa hewan apa ini ya. Tapi mereka setia. Hewan ini menggambarkan kesetiaan. Bisa diputar ya. Menggambarkan tentang kesetiaan. Hewan saja bisa berbuat demikian, setia. Jangan sampai kita kalah dengan hewan. Ya, ciptaan Tuhan yang paling ya rendah lah ya. Kalau kita sebut seorang hewan kan itu menunjukkan merendahkan orang itu kan. Anjing lu gitu kan, merendahkan dia kan. Jadi hewan aja setia, masa kita kalah dengan hewan? Oke, berikutnya. Nah, kesetiaan itu pernah disampaikan, ada bagi-bagiannya, setia kepada diri sendiri, kepada Tuhan, kepada kelompok, kepada negara, ya, kepada orang tua, kepada pasangan. Setia itu cangkupannya luas, banyak ya. Jadi tuntutannya kita setia. Setia itu tidak menodai, tidak mengingkari atau menjadi pengkhianat. Ya, jadi kita tetap setia. Apa sih maksudnya setia ini? Jadi kepada pemimpin begini, sekalipun pemimpin kita salah, jangan kita meninggalkan. Kita nggak boleh mengikuti salahnya. Ini dia. Itu namanya setia. Pemimpin salah nih. Kita tetap setia kepada pemimpin itu, tetapi tidak mengikuti salahnya. Satu komando dengan dia salah. Namanya manusia, pasti ada salah. Nggak, bapak juga ada salah. Manusia selama hidup di dunia ini pasti ada salahnya. Jadi jangan itu menjadi kita tidak setia. Tetap kita setia sama dia, pemimpin kita, tapi ingat tidak boleh mengikuti kesalahan. Gitu ya. Oke. Ini kesetiaan dalam pribadi dan diri sendiri. Oke, saya lewati aja ya, karena ini sudah dibahas sama kalian. Bagaimana tanggung jawab dalam kelompok, dalam komunitas, pemerintah, lembaga keluarga, setia semua.
Tidak boleh tidak setia ya. Pasangan suami istri juga harus setia, tidak boleh membicarakan dia di depan umum, menjatuhkan nama baiknya dan sebagainya. Oke, saya lewati saja. Jadi setia itu apa sih? Lebih kepada pengabdian ya, keyakinan hati. Tidak boleh sedikit lalu kita pindah, sedikit lalu kita menjadi pengkhianat. Jadi kita jadi memberontak, nggak boleh. Kita sudah diberi makan, kita sudah dapat berkat dari dia, sedikit kesalahannya lalu kita tinggal. Bayangkan, kamu sudah dapat banyak dari seseorang itu. Dapat bimbingannya, dapat didikannya, dapat motivasinya. Salah dia sedikit, langsung salah ditinggalkan. Bayangkan, dulu kamu dipelihara, diberi banyak. Salah ya, tetap kita tidak mendukung salahnya, tapi ya, ikut dia terus, tapi jangan sampai ikut salahnya. Itu namanya setia ya. Oke, ini setia di dalam hubungan. Ya, kalau kita setia maka orang itu akan merasa aman. Ya, kalau kalian nanti juga masuk ke tahap itu, tahap hubungan, berpacaran di kemudian hari, setialah karena setia itu akan memberikan rasa aman, terlindungi, bahagia, bisa itu membuat bertahan, bisa itu juga mengatasi segala permasalahan. Karena yang saya kenal ini setia. Jadi masalah apapun nanti dia akan selesai. Karena dia setia. Gitu ya. Jadi level setialah dalam pasangan nanti kalian, hubungan nanti kalian tetap setia. Jadi setia hanyalah dimiliki oleh orang yang tulus dan berkonsekuensi. Artinya apa? Kesetiaan ini akan hadir kepada orang yang memiliki ketulusan dan bertanggung jawab. Itu akan hadir kepada orang itu. Tetapi kepada orang yang tidak tulus dan tidak bertanggung jawab, tidak akan mungkin setia. Tandai pasangan yang kalian akan ajak hubungan. Oh, dia ini nggak tulus, kita nggak bertanggung jawab nih. Berarti orang seperti itu sudah dicap, oh ini pasti nggak setia, sudah. Orang artinya tulus dan konsekuen lah yang orang bertanggung jawab. Ya, ingat, oh ini nggak bertanggung jawab, janji aja terus nggak pernah ditepati, pastilah orang ini bukan setia. Sudah dicap, oh nggak nih, bahaya nih kalau aku sama dia ini, nggak akan memberikan rasa aman nih, nggak ya. Jadi kalian punya tanda indikasi orang-orang seperti ini harus dijauhi. Oke, berikutnya kita akan masuk ke tokoh ya, tokoh yang tidak setia terlebih dahulu. Di Alkitab juga diberitahukan ada tokoh-tokoh yang tidak setia. Kenapa dituliskan? Agar kita belajar. Belajar dari mana? Belajar supaya tidak mengikuti kesalahannya. Itu maksudnya. Jadi kesalahan orang itu kita bisa belajar dari kesalahan orang. Jadi belajar itu beragam ya, belajar dari kesalahan orang, belajar dari pengalaman orang itu, belajar dari diri kita sendiri, dan masih banyak ada hal lagi. Jadi hari ini kita belajar dari ketidaksetiaan Saul dulu ya. Saul ini adalah tidak setia. Dalam hal apa? Dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Jadi kita nggak boleh juga tidak sabar ya. Dalam menanti janji Tuhan kita harus sabar. Jangan mengikuti jejak Saul yang tidak sabar. Ini dia. Coba kalian lihat gambar ini ya. Ini gambar. Sebenarnya yang seharusnya memberikan korban ini kepada Tuhan adalah Samuel, nabi. Seorang nabi lah yang imam. Samuel itu imam dan nabi ya. Seorang imam lah yang berhak, yang harus memberikan korban kepada Tuhan. Tetapi datang Saul, seorang raja. Ini kan mengambil proporsi, mengambil porsinya Samuel sebagai imam. Nggak boleh. Tidak boleh mengambil porsi orang. Kalau itu porsinya dia, jangan ambil. Tuhan marah nanti. Ya, seharusnya dia yang naik, kita ambil, kita jegal dia, kita patahkan dia, kita buat dia celaka supaya dia tidak ikut pemilu atau ikut pilpres atau apapun itu. Jangan begitu. Tuhan marah dengan cara-cara yang buruk begitu ya. Saul ini mengambil proporsinya Samuel. Dia tidak sabar lalu kemudian dia memberikan korban kepada Tuhan. Lalu kemudian Saul ini ia ketakutan menghadapi ancaman orang Filistin, lebih takut kepada musuh daripada kepada Tuhan.
Itu nggak boleh. Lihat, oh, saya lebih takut kepada Tuhan daripada begini. Sudah apa namanya? Diberi orang uang nih Pak. Ini uang Pak. Tolong Pak. Begini dan sebagainya. Dia ambil uangnya, dia lebih. Aduh, rasa takutnya hilang kepada Tuhan karena uang. Banyak juga saya temukan itu. Ya, jangan sampai kita rasa takut kita hilang kepada Tuhan karena uang. Oke, kehilangan kepercayaan ini Saul nih. Kita belajar jangan sampai kita melanggar perintah Tuhan. Kehilangan kepercayaan kepada rakyat. Oke, dan sebagainya. Banyak ya yang Saul lakukan dalam satu Samuel ini ya. Dia salah, kemudian dia salah ambil tindakan. Ini ketidaksetiaan Saul. Dia tidak setia kepada Tuhan. Mengambil porsi Samuel, kemudian dia percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Oke, berikutnya dengan cepat ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saul diusir. Saul tidak mendapat tempat lagi sebagai raja. Dia ditolak oleh Tuhan karena ketidakkesetiaannya itu. Oke, berikutnya. Ini bangsa Israel juga nih. Tidak setia kepada Tuhan. Ini kan waktu itu Musa sedang naik ke gunung bukitnya Tuhan, Sion. Terus Musa lagi ngomong sama Tuhan di atas gunung itu. Kemudian Tuhan memberikan 2 loh namanya, 2 loh batu, yaitu 10 hukum Taurat kepada Musa dan rakyat ini. Setibanya Musa turun ke bawah, rakyatnya sedang menyembah patung. Patung apa itu? Lembu emas. Emas yang dibawa oleh mereka ini dibuat dari patung. Tuhan marah. Musa pun marah kepada mereka. Lalu kemudian dia lempar itu batu itu. Lalu kemudian banyak yang meninggal pada saat itu. Karena Tuhan marah. Banyak yang mati. Lalu kemudian Musa berdoa lagi kepada Tuhan, ampuni rakyat ini. Ampuni bangsa-Mu, ampuni Tuhan, jangan sampai mereka mati sebelum Tuhan. Kemudian diampuni Tuhan. Banyak yang mati ya pada zaman itu. Oke. Ya, saya ceritakan saja. Di sini bangsa Israel berulang kali mengalami sendiri bagaimana pernyataan Tuhan. Karena mereka itu sudah mengalami pernyataan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, memberi mereka makan, mana dan sebagainya. Banyak sekali. Tetapi kontras sekali. Ketika ditinggal sebentar, mereka langsung berbalik. Jangan seperti itu ya. Kalian harus setia. Tetap mengenal dan mengakui dia seperti khotbah tadi Pak. Tidak akan berpaling. Dengan cepat, inilah akibat ketidaksetiaan ini ya. Jadi bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan begitu ya. Dan Musa, inilah gambarannya setia. Musa ini setia. Musa ini setia, 40 tahun dididik di Mesir, 40 tahun dia mengembalakan domba, 40 tahun dia membebaskan bangsa Israel. Jadi usianya 120 tahun dia dipanggil Tuhan. Setelah tugasnya selesai. Jadi kita punya tugas di bumi. Kalau tugas kita sudah di bumi akan dipanggil. Atau yang kedua, kalau rumah kita sudah selesai di surga, dipanggil. Ya. Tugas kita selesai dipanggil, rumah kita selesai dipanggil. Jadi Tuhan tidak akan mungkin manggil kita ya, kalau rumah kita belum selesai, kecuali kita bunuh diri. Nah ini dia pandangan iman Kristen tentang kesetiaan. Setia itu apa sih? Setia itu dapat dipercaya. Kalau engkau dapat dipercaya, berarti itu adalah contoh yang setia kemudian hari. Kemudian taat, menjalankan amanat. Dia taat menjalankan amanat. Apapun diperintahkan dilakukan. Itu gambar setia. Kalau engkau menemukan pasangan laki-laki atau perempuan seperti itu, berarti dia adalah gambaran yang setia. Berarti ini setia nih. Ketika kita janji jam 9, dia datang jam 9 atau sebelum jam 9 dia sudah datang, berarti dia gambarnya setia. Jangan cuma sekali, uji lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetap sama, berarti dia contoh yang setia. Berarti layak untuk dekat. Dapat dipercaya lah gitu ya. Orang yang percaya, pemimpin sebagainya. Oke. Dengan cepat, Tuhan Yesus juga gambar yang sangat setia ya. Jadi dia menuntun kita agar kita setia kepada dia dan percaya kepada dia. Oke, berikutnya.
Kesetiaan itu artinya bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Jadi standarnya itu kesetiaan Tuhan, bukan orang tua kita menjadi standar atau pedomannya atau fondasinya. Kalau orang tua kita ikuti, orang tua kita nggak setia, kita pun jadi nggak setia. Orang tua aku nggak setia, aku pun nggak setia. Jangan lihat orang, lihat di atas Tuhan. Tuhan yang menjadi standarnya. Oke, jadi itulah tentang kesetiaan ya. Dengan cepat kita masuk ke kasih. Nah, kasih ini pasti kalian mengerti ya. Kasih seperti ibu ini ya. Jadi ada satu cerita, seorang ayah berkata begini. Ayah bilang begini. Yang harus kamu lebih menghormati. Kamu harus lebih menghormati. Bukan ayah. Bukan ayahmu yang kamu harus lebih hormat. Ya. Jangan lebih hormat. Artinya yang lebih kamu hormati itu bukan ayahmu. Tapi ibumu lah yang kamu harus lebih menghormati. Kenapa? 9 bulan kamu di kandungan. Setelah kamu disusui. Ya, sekarang jujur aja susui. Terus disusui apa? Apa itu? Dicebokin. Bayangin itu loh. Kalau saya mungkin nggak tahan bau sama ayah ini, saya cerita sama kalian. Karena saya punya teman yang sudah punya anak, ya, bau anak kecil itu, maaf ya, pupnya lebih bau daripada pup dewasa. Bayangin, apalagi dia nggak BAB beberapa hari, baunya nggak ampun, bau sekali. Itu yang dilakukan ibumu, bayangin tuh, ibumu ketika kau pup sembarang, lagi makan kamu pup, bersihin lagi. Jadi lebih hormat kepada ini dari seorang bapak loh dia ngomong. Bapak mungkin hanya keluar cari uang, pulang capek itu. Ibumu sama-sama dengan engkau. Dia menyekolahkan engkau, dia mendidik engkau, bahkan mungkin dia mencari uang untuk nyekolahin kamu. Lebih hormatlah kepada ibumu. Itulah kasih. Jadi kasih ibu itu lebih nyata kepada anak, lebih nyata. Mungkin ya ibu dan ayah, mungkin maaf kata bercerai. Ibumu mungkin tidak akan menikah lagi untuk mempertahankan, memperjuangkan, dan membesarkan anak-anak. Mungkin dia tidak menikah. Tapi seorang ayah pasti nikah, pasti menikah lagi. Kalau mungkin istrinya meninggal ya, dia punya anak 2 anak-anak kecil. Ini kan bingung ayah ini, anaknya kecil 2 anak kecil, pasti dia nikah lagi untuk ya memelihara anak itu, seorang ibu nantinya kan. Itu pasti. Tetapi lebih hormatlah kepada ibumu, ingat ya, karena doa ibumu itu mujarab. Oke, kembali ke topik. Ini satu ungkapan berasal dari dalam hati seseorang, ketulusan dari dalam dan saling berbagi. Jadi ibu itu lebih luar biasa ya. Jadi saya juga sayang sama ibu saya. Meskipun saya ditinggal, lama sekali saya ditinggal. Ketemu itu waktu SMP. Ketemu sama ibu saya. Karena ayah dan ibu saya bercerai, saya ikut ayah. Dan saya sempat nggak mengenal ibu saya. Dan saya sama ibu saya pun nggak dekat ya. Kalau nggak dekat ya, ngomong pun canggung. Ngomong apa ya? Padahal ibu saya loh. Aduh, lucu ya. Tapi sekarang saya menghormati kepada dia. Meskipun saya waktu kecil pun dibesarkan oleh ayah saya sebenarnya. Ya mau kan dia ibu kita hormat. Oke, kembali ke topik. Jadi ibu kita itu lebih kepada apa ya? Rasa kasih sayangnya, perhatiannya, dan cintanya kepada kita. Oke, hormatlah lebih kepada itu kalian ya. Jadi ini dia, Tuhan Yesus melebihi daripada ibu itu. Tuhan Yesus bahkan mati di kayu salib untuk kita, mengampuni segala dosa kita. Ini sebuah bukti. Ya, bukti. Itu makanya kalau ibumu kamu tidak hormati, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, sudah habis kan. Kamu nggak jadi apa-apa. Soalnya kan ibumu sakit hati. Kau buat sakit hati dia. Dia bilang sama kamu, hei, sampai kapanpun engkau tidak akan melahirkan. Pasti tidak akan melahirkan. Sampai kapanpun kamu tidak akan melahirkan. Kecuali dia mencabut perkataan itu. Kecuali kamu datang, mama, ampuni aku.
Aku sudah menyakiti mama. Cabut perkataan mama, ampuni aku, Ma. Ya. Dia peluk engkau tahun depan melahirkan. Pasti. Pasti. Jadi itu makanya jangan main sama ibu lah. Kalau ibumu udah ngomong, dengerin. Jangan sampai kamu melawan. Kalau kamu melawan, habis kamu. Sampai kata-katamu keluar, habis. Sampai kapanpun kamu tidak akan jadi apa-apa. Pasti kamu tidak akan jadi apa-apa. Ngeri kalau ibu ngomong. Ya, jadi jangan bikin ibu sakit hati. Dia akan berdoa sama Tuhan, maka kamu tidak akan jadi apa-apa. Kalau dia sudah ngomong dalam kepedihannya. Oke ya. Berikutnya, yang perlu diingat ini ya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk tahu apa itu kasih. Jadi kasih ibu itu ya begitu ya. Dia lakukan ini, lakukan itu untuk kamu. Itu tanda mengasihi dia. Sama kok dengan ibu-ibu yang lain juga melakukan yang sama. Tapi ibu-ibu yang lain mungkin dalam kelebihannya. Tapi ibumu tidak. Dalam kekurangan pun dia usahakan itu. Kalau ibu-ibu kami yang di kampung ya, di Medan sana, orang tua kami yang di Medan sana itu, mereka itu bela-belain anaknya sekolah tinggi. Bayangin. Mungkin dia hanya berkebun aja nih, berkebun, sawah. Itu saja yang dikerjain mereka. Tapi mereka bela-belain agar anaknya tamat sekolah. Atau sampai sana. Itu kalau prinsip kami di kampung. Sampai anaknya itu tidak mau sekolah, itu sedih hatinya. Aduh, anakku. Kalau sampai ada di rumah, dipajang foto-foto anaknya, itu pasti foto-foto anaknya yang sedang wisuda. Memakai toga. Wih, itu kebanggaan orang tua kami di sana. Ketika ada yang bertamu melihat, siapa ini? Ini anakku. Yang pertama, sekarang di Amerika ini. Anak yang kedua ini seorang pengacara ini. Advokat ini, hebat ini. Di sana, di mana? Di Swiss. Pokoknya itu dari kebanggaan dia. Jadi mereka pasti bela-belain anaknya studi sampai tuntas. Ya, itu di sana di kami. Maka saya pun sampai S2. Ya meskipun saya berjuang sendiri pada akhirnya ya, tapi mereka pasti memperjuangkan studinya kami. Sekarang ini kan banyak anak yang tidak mau studi, padahal keluarganya cukup, keluarganya mampu, anaknya yang nggak mau. Kalau boleh barterlah, anak yang nggak mau itu pindahkan ke sana, anak yang mau itu disekolahin sama orang tuamu lah. Lebih enak begitu ya. Oke, jadi janganlah kalian tidak mau sekolahin. Lalu apa nih? Sebagai cara kecil menunjukkan kasih, oh ya cara kecil ya, jadi kalian tahu ya cara-cara menunjukkan kasih. Jadi kasih itu mudah ya, bisa secara verbal kata-kata aku mengasihimu. Sebenarnya begini, saya Mr. John mau cerita. Mr. John ini tidak pernah mendengar kata terima kasih. Waktu dulu saya nggak pernah diajarkan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Itu nggak pernah maaf, nggak pernah saya dengar itu. Kalau di sana, kalau mendengar kata terima kasih itu seolah-olah apa ya? Apa gitu? Di sana dulu di kampung saya. Tolong gitu ya. Itu nggak tahu ya budaya begitu dulu di sana. Ya, terima kasih sudah menolong aku. Nggak ada itu. Seolah itu remeh, seolah itu rendah hati, rendah. Kalau kita bilang terima kasih pada orang itu, seolah itu kita lebih rendah daripada dia. Seolah begitu. Jadi kita sulit untuk berkata terima kasih. Nah, suatu kali saya mendengar kata-kata terima kasih. Waktu saya masih SMA. Terima kasih lebih. Guru saya bilang sama saya masih nggak sempat. Guru saya bilang, dia bilang gini, terima kasih sayang. Gemeter. Artinya saya mendengar baru pertama kata-kata itu selama hidup saya, selama saya masih kecil sampai SMA. Kalau sekarang kan biasa, saya juga kalau minta tolong pun terima kasih dan sebaliknya. Itu harus dilakukan ya. Jadi tiga kata magic ya, terima kasih, minta tolong, kalau salah maaf, itu harus kita lakukan. Itu secara verbal. Secara verbal aja kita nggak bisa lakukan, apalagi secara non verbal tidak mungkin lah kita bisa menolong orang, kita bisa membantu orang, nggak mungkin. Karena secara verbal aja kita sulit untuk mengatakannya. Jadi kalau secara verbal kita berani mengatakannya, terima kasih sudah membantu aku, maaf aku yang salah.
Maka kalau kita bisa mengatakan itu, secara langsung, secara non verbal pun kita berani berkata. Artinya apa? Gestur, melakukan sesuatu, menolong orang, begini bisa. Oke, dengan cepat ya, tanpa basa-basi. Lalu 4 jenis kasih, kalian sudah tahu ya, kasih agape itu kasihnya Allah, lalu kasih video itu kasih sesama, kasih toge itu kasih orang tua ya. Apa sih sedarah ya, sedarah kandung. Lalu kemudian juga kasih eros. Nanti kalian akan mana kasih eros? Oh enggak ada kasih eros ya? Oh enggak ada. Kasih eros itu kasih antar pasangan suami istri atau kalian nanti juga masuk ke level itu kasih eros. Ini kasih Abraham ya, mengorbankan anaknya. Dia lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Apa kata Tuhan? Oke Tuhan siap. Korbankan kata Tuhan, korbankan Tuhan. Gitu ya. Dia lebih mengasihi Tuhan. Hana juga. Dia lebih mengasihi Tuhan. Tuhan, Hana ini berdoa kepada Tuhan. Dia mandul. Tuhan berikan aku anak. Tuhan kabulkan. Oke, dia bernasar. Dia bernasar. Kemudian dia memberikan anak itu. Karena nasarnya, kalau kau berikan aku anak Tuhan, maka anak ini akan kuberikan kepada Tuhan. Pada usia 2 tahun dia berikan kepada Eli. Bimbing. Kemudian kasih Bapa. Ya. Oke, kasih Bapa ini jelas ya. Masuk ke keadilan. Nah, ini ya. Cepat ya. Keadilan ini saya lebih suka kata-kata Pak Sukanto ini. Luar biasa ya. Dia ambil dari firman Tuhan, saya percaya itu. Soalnya begini, jangan merugikan orang lain. Kalau kamu tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan disakiti. Nih, kemarin saya di TikTok. TikTok itu ya. Contohin dulu semuanya. Dia minum. Dia minum, datang temannya. Dia minum dibejak sini, dipegang sini, kemudian ditekan. Itu airnya keluar banyak. Keluarnya kan keluar banyak, mengenai mukanya. Dia masih ketawa. Kemudian giliran temannya yang ngebejak tadi minum, dia kemudian balas. Kan dia balas, kan sama teman, dibalasnya keluar lagi banyak. Apa reaksi teman itu? Dia marah, dia lemparkan minumannya. Keluar. Bingung lah temennya. Kan kamu yang memulai, bos. Dalam hatinya mungkin begitu. Kok gitu, kok emosi sekali. Lalu kemudian teman itu buat apa? Dia kemudian diginiin kepalanya. Ditumpahin air di kepalanya. Nah, kita tahu kau. Gitu kan. Padahal dia yang memulai. Kalau kamu nggak mau digituin, jangan gituin orang. Saya tahu sendiri, aduh lucu sekali orang ini. Dia yang memulai, giliran dia dibuat seperti itu, emosinya meledak. Lucu nggak? Saya kira lucu sekali lah. Kalau kamu nggak mau digituin, jangan gituin orang. Kalau kamu nggak mau disenggol orang, janganlah nyenggol. Kan gitu ya, anak-anak ya. Kalau kamu nggak mau rugi, jangan buat orang rugi. Itulah adil ya. Artinya apa sih? Secara luas, ya. Apa yang Anda ingin, apa yang Anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya. Itu aja sebenarnya prinsipnya ya. Kedua adalah bertindaklah sebanding. Ya, sebanding menurutnya. Artinya apa? Artinya jelas. Masih. Oh, sebanding ini saya katakan sebanding ini artinya kalau engkau sukses, biarkan orang juga sukses. Kalau engkau berhasil, jangan menjegal orang untuk tidak berhasil. Biarkanlah orang berhasil juga. Itu sebanding. Itulah adil. Ya. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan, utamakanlah orang lain. Itulah adil. Kok adil begitu? Kitalah lebih dulu baru orang lain. Tidak. Utamakanlah orang lain. Biarkan dia. Itu keadilan menurut firman Tuhan. Ya, bukan kepentingan kita, tapi kepentingan umum lah. Itu adil menurut Tuhan. Wow, kalau kita bisa berlaku begitu, maka Tuhan akan berlaku adil kepada kita. Ini orang lebih mengutamakan orang lain. Aku akan melakukannya.
maka kepada kita akan diberikan banyak. Ya, keadilan Tuhan begitu, beda dengan keadilan manusia ya. Jadi apa sih? Benarkah keadilan Allah? Ya, keadilan Allah itu benar. Kalau kita berdosa, ya dihukum. Bangsa Israel kan gitu. Orang-orang di zamannya Yeremia begitu. Jadi mereka itu ditawan, dibawa ke bangsa Babel. Ya, orang Yeremia itu. Tapi Yeremia juga dibawa ke sana. Dia mengatakan, kalau kamu tidak mengikuti perintah Tuhan, kalau kamu melanggar perintah Tuhan dan tidak mengindahkan perintah Tuhan, kita akan ditawan. Benar ditawan, dibawa ke Babel semua. Lalu kemudian setiap bangsa Israel yang berdosa dihukum sama Tuhan, dibunuh sama Tuhan lah. Kata kasarnya begitu, dibunuh. Yang tidak adil, yang tidak mengikuti perintah Tuhan, dibunuh. Itulah keadilan Tuhan. Kok dibunuh Tuhan? Karena nggak mengikuti perintahnya, bangsa Israel langsung mati juga Tuhan. Oke, Tuhan itu adil dalam segala jalannya, pasti dia adil. Seperti kok nggak adil pada zaman Nuh? Kok hanya Nuh yang selamat? Coba bayangkan zaman Nuh itu banyak yang nikah kawin dengan ini dengan itu yang nggak jelas. Ya artinya apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kan lucu di zaman Nuh begitu. Yang sudah orang Kristen nikah dengan orang begitu, Tuhan marah. Ya sudah, hanya keluarga Nuh yang setia di Tuhan lihat, keluarga Nuh yang menaati perintah Tuhan. Ya sudah, semua mati. Nuh, ini lakukan. Nuh dengar apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan. Sudah mati semua. Terus nggak adil Tuhan waktu di zamannya Sodom dan Gomora. Kok hanya Lot yang selamat, yang lain mati? Istrinya pun nggak selamat, istri Lot, karena lebih mementingkan dunia daripada selamat. Ya, Sodom Gomora habis bumi hanguskan dari surga api itu, menyambar-nyambar itu Sodom Gomora, mati semua manusia di sana. Kenapa? Karena sodomi, laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi negara-negara yang sekarang mengakui pernikahannya begitu, tunggu saja itu. Negara itu kan hancur. Oke ya, itulah keadilan Tuhan. Jadi kalau negara kita menolak ya, kita juga menolak. Ya, kalau saya sih tetap menolak karena tidak sesuai dengan firman. Kalau kita mengakuinya tunggu saja, kita akan hancur. Oke, inilah keadilan Tuhan ya. Apa sih arti keadilan Tuhan itu? Ya, dia berlaku benar. Kok benar? Padahal dia membunuh. Karena dia salah, dia dibunuh oleh Tuhan. Itu konsekuensi dari dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, di zaman-zaman itu memang di zaman perjanjian lama memang begitu ya, harus dibunuh. Beda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu beda ya, lebih kepada pengampunan dosa. Kalau kita berdosa kita dapat ampun, lalu bertobat, tidak melakukan kembali. Seperti perempuan yang kedapat berzina, ya, itulah keadilan Tuhan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya perempuan itu memang berdosa, tetapi apakah orang-orang yang membawa perempuan itu, yang membawa kepada Yesus, laki-laki dan perempuan itu tidak berdosa? Berdosa juga. Itu makanya Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama sekali melempari perempuan. Adakah orang itu mau berani lempar? Enggak, mereka juga berdosa. Jadi mereka enggak pernah dilempar. Mereka buang itu batu. Pergi satu persatu. Mulai daripada yang paling tua, pergi. Tinggallah perempuan itu bersama Yesus. Apa kata Yesus kepada perempuan itu? Manakah mereka yang mau melempari kamu? Itulah keadilan Tuhan. Jadi semua orang berdosa. Jadi orang berdosa dihukum, tapi Tuhan mengampuni. Apa kata Tuhan? Aku pun tidak melempar. Pergilah. Dan jangan berbuat dosalah. Itu yang dia bilang. Lebih keadilan Tuhan begitu. Dia tidak akan menghukum lagi. Tetapi kalau kamu pergi masih berbuat dosa, sudah di kemudian hari, di akhirat, kau akan mati semati-matinya. Tuhan sudah memberikan waktu untuk bertobat, kamu nggak bertobat, iya di neraka lah kamu habis. Oke, keadilan Allah menyatakan mencintai kebenaran, dia mencintai kebenaran.
Kalau engkau salah ya harus dihukum. Itulah kebenaran yang dia tegakkan. Kalau engkau benar tidak akan dihukum, tetapi engkau akan dicintai dan dipelihara. Itulah keadilan Tuhan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang yang hidup dalam kejahatan. Dengan cepat ya, ini terakhir nih keadilan. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran orang berdosa. Ya, siapapun yang berdosa dihukum, neraka tempatnya. Tetapi kalau engkau mengenal Tuhan dan mengakuinya, engkau tidak akan di neraka. Engkau dapat kunci. Itu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu yang tidak percaya neraka. Adil kan? Yang percaya surga. Adil kan? Ya itulah keadilan. Siapa yang percaya kepada dia di surga. Jangan nanti menuntut. Aku dulu berbuat baik Tuhan. Adakah engkau mengakui aku? Tidak sih Tuhan, ya sudah neraka bos. Enggak Tuhan, surga. Enggak bisa. Kamu tidak, waktu sudah habis. Ya. Berikutnya, keadilan Allah nyatakan memberikan penghargaan. Ya, kepada kita diberikan penghargaan mahkota. Ya. Dengan cepat ya. Itulah keadilan Allah ya. Allah itu adil dalam setiap jalannya, apapun yang dilakukannya adil. Dia, oke. Mungkin, jadi keadilan Allah itu tidak bertentangan dengan kasihnya. Dia jalannya kasih Allah. Oke. Sampai situ dahulu ya tentang keadilan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari kalian, silakan bertanya. Kolom chat boleh, privat boleh. Silakan bertanya, biar kalian bertanya yuk. Apa yang kalian mau tanyakan tentang kasih dan keadilan? Oke, nah saya mau tanya dulu, kenapa ada banyak nilainya yang sangat kecil sekali? Boleh saya tahu? Kenapa? Ada mungkin pertanyaan dari soal itu yang kalian nggak paham? Maksudnya gimana sih Mister soal itu gitu? Coba tanyakan, masih ada waktunya. Saya merasa nilai kalian kecil sekali. Adakah yang ini mau bertanya? Saya sih ya berharap 80 lah. 80, ya 84, 85, 90. Atau waktunya terlalu cepat. Gimana sih? Ada pertanyaan kah tentang kesetiaan kasih keadilan atau nilai-nilai Kristiani yang mungkin kalian bingung sebelum kita lanjut ke bab 3? Silakan di kolom chat kalau ada pertanyaan. Oh, berarti sudah tidak ada pertanyaan kah? Sudah jelas semua? Saya kira ketiga nilai ini kalian paham ya, itu nilai yang Tuhan berikan, itu yang menjadi dasar kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya anak-anak, hiduplah di dalam kesetiaan, kasih dan keadilan. Kalau kalian hidup seperti itu, maka kalian mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus. Kalau kalian tidak mau mengikuti, sudahlah kalian tidak akan jadi apa-apa di bumi. Kalau kalian dipandang, oh ini orang gak setia, ini orang gak punya kasih, ini orang yang gak berkeadilan, ya sudahlah. Engkau akan didoakan orang cepat mati. Mau nggak didoakan orang cepat mati? Enggak kan? Ya udah. Kalau nggak mau didoakan orang seperti itu, kalau engkau jadi pejabat, berlaku adil, tidak pilih kasih, kemudian setia kepada rakyat. Ya. Kamu seperti itu ya pasti akan didoakan orang. Tuhan, aku pengen dia naik lagi, menjabat lagi karena dia baik, dia tidak pilih kasih, dia adil, dia sangat mengasihi kami. Engkau akan doakan, pasti engkau naik lagi jabatan. Tetapi kalau kamu tidak setia, tidak punya kasih, tidak punya keadilan, udah. Tuhan yang adil. Jatuhkan dia Tuhan, buat dia celaka. Itu dua orang. Buat dia mampus begitu ya. Jadi dua orang kepada kita. Jadi kesimpulannya kalian harus setia. Penuh kasih dan berkeadilan. Amin. Udah cukup ya. Materi kita sampai di sini nanti agak siang, sore, agak malam.
Buka Moodle-nya, kalian akan dites lagi, uji lagi. Saya akan ambil nilai yang paling tinggi yang saya akan masukkan ke nilai rapor tengah semester. Karena misalnya merasa belum memuaskan. Ya, jadi kalau 30, satu soal itu berapa nilainya itu? Di per 100. Itulah, jadi jumlah benar bagi 30 jumlah soal kali 100 itu nilai kalian. Kalau kalian cuma dapat 29 berarti nilainya 97 mungkin ya. Mungkin seperti itu jumlahnya. Oke, kalau sudah ada tidak lagi pertanyaan, nanti agak kesiangan kalian buka Moodle-nya, tes lagi 30 soal ya, ganda. Semoga kalian dapat nilai lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Kita berdoa ya. Mari buka kameranya, kita berdoa. Terakhir nih. Minggu depan kita akan masuk ke bab 3. Lebih naik level lagi. Jadi harus pikiran kalian harus terbuka. Karena bab 3 ini tentang spiritual, roh, pembaharuan. Oke, kita berdoa. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat review pembelajaran hari ini. Nanti agak siang, sore atau agak malam, mereka akan diuji kembali. Tuhan kira memberi hikmat kepada mereka sehingga memperoleh nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Kiranya damai sejahtera, kasih setiamu beserta dengan mereka. Pelihara mereka Tuhan, buat mereka berhasil. Demi nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih semua. God bless you. Boleh tinggalkan Zoom kita. Nanti siang agak malam jangan lupa PTS. Tuhan memberkati. Terima kasih, Mister. Ya.